mentalku itu lumayan kena gitu loh. Ada hal-hal drama-drama yang kayak gitu tuh aku tuh aduh gitu. Jadi akhirnya Jadi seperti apa sih? Ramadannya nggak gimana-gimana sih sebetulnya, ya biasa, persiapannya nggak terlalu gimana. Yang penting kan ini nih hatinya ya, bulan mempersiapkan mentalnya sih kayaknya. Tapi kalau persiapan yang gimana-gimana itu biasa aja. Tradisi Ramadan mungkin Kak Astrid tiap tahunnya seperti apa sih di keluarga juga, pribadi juga? Ya yang pasti sih karena kan ya mungkin karena kesibukan juga, maksudnya kayak dari suami juga kan pasti tetap ngantor dan sebagainya gitu ya. Tapi kita tuh tradisinya di awal-awal Ramadan tuh biasanya tuh buka puasa bareng gitu. Walaupun sedang pokoknya disempatkan buka puasa di hari-hari awal itu bareng dulu gitu sama keluarga. Biasanya tuh kan kebetulan kalau orang tua aku kan ada di Surabaya, kalau orang tua suamiku ada di Jakarta. Jadi kita selalu menyempatkan diri untuk buka puasa barengan nih sama seluruh keluarga gitu. Jadi kayak disempatin banget awal-awal puasa. Nanti kan habis itu udah nggak bisa sering-sering kan gitu. Itu aja sih yang selalu ada. Tapi biasanya ketika momen bersama itu entah sahur bersama, buka puasa bersama, lebih baik bikin sendiri gitu atau lebih baik beli nggak sih yang instan gitu? Kalau dari keluarga pasti dibikinin ya, maksudnya wah heboh masak lah gitu. Tapi kalau aku, maksudnya keluarga kecilku sendiri gitu ya memang ada beberapa menu apa sih buka puasa yang harus dan wajib setiap tahun. Oh my god, iya setiap tahun. Aku baru sadar itu setiap tahun harus ada gitu. Jadi kayak suamiku tuh sebenarnya kalau dari keluargaku zaman dulu emang nggak terlalu ada ya, maksudnya harus ini gitu. Fokusnya itu harus ini gitu. Apa aja, bahkan ya air putih sama kurma udah selesai aman. Kalau suamiku tuh beda banget. Jadi dia harus ada air kelapa, dikasih nata de coco, kasih sirup. Nah sirupnya ini juga sirupnya juga khusus ya gitu, jadi bukan merek tertentu gitu. Kayak gitu, jadi aku setiap tahun setiap hari mempersiapkan gitu ya buat suami. Kak, saat ini kesibukannya lagi apa? Jadi Kak selain merilis single yang sekarang ini? Ya jadi kebetulan aku tuh bulan lalu, bulan Januari tuh rilis single juga gitu. Jadi rilis single di pas hari ulang tahunku juga tanggal 27 Januari itu aku rilis single judulnya Jadikan Aku Ratu. Jadi sekarang itu sebetulnya aku lagi tour gitu, lagi tour single tersebut gitu. Jadi kemarin sempat turnya di Jakarta, terus ke Surabaya, nanti di Bogor, ke Bandung selanjutnya. Jadi lumayan nih gitu. Terus begitu tanggal 24, makanya kemarin kan harusnya tanggal 24 kita responnya, cuman diundur karena aku ada di Surabaya. Akhirnya tanggal 24 rilis single ini. Nanti 1 Maret nih aku juga ada single kolaborasi juga yang akan dirilis gitu. Jadi lumayan. Ini emang udah mulai lagi aktif di dunia tarik suara atau gimana nih Kak? Emang udah mau fokus lagi ya? Karena kan dulu kan sempat beberapa tempat tuh kayak vakum gitu. Sekarang mulai aktif lagi atau gimana? Sebenarnya enggak ya, gitu. Sebetulnya sih kalau aku bilang tidak pernah vakum gitu. Karena ya mungkin tidak terdengar aja sama teman-teman gitu. Jadi memang tahun lalu 2000, bahkan waktu pandemi pun aku merilis single gitu. Jadi dari tahun 2020, 2021 tuh aku bahkan rilis 2 single. 2022 aja yang hibernasi ya, tidak mengeluarkan single apapun, tidak berkarya sama sekali gitu. Jadi memang pada tahun 2022 itu saja yang aku tidak merilis single apapun. Tapi begitu 2023 ini sebenarnya banyak plan ya, mungkin ini karena pandemi kemarin kita udah ngeplan macam-macam gitu, taunya ke pending semua gitu ya, gara-gara kita harus PSBB lah, PPKM lah, apalah, jadi semuanya ke pending. Tapi waktu itu aku tetap merilis juga karena memang udah jadi lagunya, jadi aku tetap rilis di tahun 2020, 2021 juga aku rilis. Nah yang di tahun ini tuh memang kayak apa ya,
banyak hal yang aku tidak rencanakan. Tapi kalau rilis single yang pertama itu memang aku sudah merencanakan. Cuman kayak Mas sama Mas Bujana ini kan sebenarnya tahun lalu. Nah itu ya kayak kita rilis aja deh gitu. Terus ternyata ada satu lagi rilis sama kolaborasi juga. Jadi apa ya, banyak hal yang tidak aku rencanakan ternyata harus berjalan. Jadi ya seneng banget sih sebetulnya. Berarti setahun ke depan ini akan lebih meluncurkan single daripada mempersiapkan album? Mungkin. Terima kasih. Mungkin bisa jadi sempat terpikir untuk bikin EP ya. Nah, ini mini album ya. Sempat terpikir, cuman lagi digodok dulu deh kayak apa nanti konsepnya. Kak, sibuk rilis lagu segala macem, gimana bagi waktu dengan keluarga juga? Ya, lumayan. Lumayan pusing. Ya karena memang kan aku sendiri anakku satu, tapi aku juga tidak menggunakan tenaga ART dan sebagainya ya. Jadi lumayan ribet banget memang gitu. Cuman alhamdulillah sih sampai sekarang aku dibantu lah sama banyak orang ya, maksudnya kayak dari mertua apa kalau dalam keadaan kayak gini nih anakku udah bisa dihandle gitu. Jadi nanti aku gantian nanti sama suamiku, jadi dia pulang kantor langsung jemput dan sebagainya. Jadi benar-benar kita bikin tim gitu ya, tim gimana caranya semua pekerjaan suamiku dan kegiatan anakku itu tidak miss gitu, gimana caranya gitu. Ya memang pusing, cuman bisa lah. Kenapa Kak nggak milih HRT? Karena kan biasanya kalau artis pasti milih HRT untuk lebih gampang dan segala macam. Ya mungkin karena sebenarnya dulu juga pakai tenaga ART juga gitu, karena udah lama, terus dia harus pulang kampung karena hamil dan sebagainya. Jadinya susah untuk menemukan orang yang, kan susah ya untuk menemukan orang yang kita percaya untuk menjaga anak, menjaga rumah dan sebagainya, nggak gampang gitu. Apalagi waktu pandemi kemarin, waduh, banyak gak cocoknya gitu. Karena mungkin sering di rumah kali ya, banyak gak cocoknya. Ya udah akhirnya keterusan aku kayaknya enak banget ya, seperti ini fine aja kok kitanya gitu ya. Memang agak capek ya gitu, cuman anak itu lebih keurus gitu, kayaknya mesti kita lebih tahu perkembangannya seperti apa. Terus dianya juga mungkin karena tidak ada mbak atau apa, dia juga lebih mandiri gitu. Jadi dia tumbuh dengan, maksudnya ya mandiri lah, nggak dulu kan kayak dikit-dikit mbak gitu ya. Dan sekarang tuh aku bisa tahu dia lebih mandiri lah, menyiapkan barang-barangnya sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya enak juga seperti ini gitu sih. Berapa tahun nggak pakai ART? Udah 3 tahun. Lumayan ya. Kebetulan sih anakku yang kan udah gede ya, anakku cuma satu, Alex cowok, dia udah 10 tahun, jadi dia udah lumayan paham gitu. Karena juga di sekolahnya juga kan lumayan ini ya, sekarang udah kelas 4 apalagi, jadi dia kayak udah lumayan dari beberapa tahun, 2 tahun lalu dia udah mulai puasa juga ya, maksudnya udah ikutan puasa. Ya memang ada beberapa kali yang capek kali ya, atau sempat bolong puasanya, cuman makna puasa tuh kayaknya dia udah mulai paham gitu gitu. Jadi aku sih mungkin nggak terlalu banyak ngajarin sih sebetulnya, cuman ya yang momen yang spesial itu di Ramadan itu kadang kita selalu menyempatkan bisa sholat bareng gitu, bisa sholat jamaah gitu ya. Itu kan jarang. Saya biasanya cuma berdua doang, kalau bertiga itu jarang karena kita kan momennya jadi lagi banyak, jadi begitu kayak habis buka puasa, apalagi buka puasa kayak gak beduk maghrib gitu, habis batalin bentar kita kan sholat bareng gitu, jadi momen yang ditunggu tuh sebetulnya.
Oke. Tapi membiasakan ngasih reward juga ngasih ke Astrid ke anak itu, misalkan kalau kamu bisa 30 hari full, Ya. mama kasih hadiah ini gitu. Mungkin membiasakan Iya seperti itu. betul. Iya sempat ya tahun lalu tuh kayak gitu. Cuman setelah dipikir-pikir lagi kok kayaknya baik kayaknya ya. Memberikan reward berarti kan dia kayak puasa itu untuk dapat sesuatu ya, bukan karena dia ya belajar untuk menahan nafsu dan sebagainya gitu. Maksudnya jadi aku untuk agak mikir untuk tahun ini apa nih konsepnya ya. Karena kalau kayaknya memberikan reward itu misalnya nanti satu hari dapat segini gitu, misalnya ada uang gitu ya, itu kayaknya agak nggak tulus ya sebetulnya, itu mengajarkan untuk anak nggak tulus gitu. Jadi aku agak mikir nih sekarang apa nih gitu. Moga-moga dia berubah ya, maksudnya dia semakin besar, semakin gede, jadi semakin tahu kalau kita puasa di bulan Ramadan itu wajib gitu ya, umat Islam dan sebagainya itu wajib untuk melakukan itu, jadi tidak ada reward atau enggak. Mungkin memaknai atau mengambil hikmah di Ramadan tahun ini ke Astrid sendiri juga keluarga seperti apa? Ya tahun ini itu buat aku dan keluarga itu adalah sebuah tahun yang lumayan berat di awal gitu. Berat di awal gitu, jadi sempat yang semoga aja ini awal yang berat tapi baik untuk setahun ke depan gitu. Jadi maknanya mungkin agak deep. Jadi mungkin semoga saja di di bulan Ramadan tahun ini kita bisa jalaninnya itu lebih dalam lagi secara keimanan, secara kayak tulus gitu. Biasanya kan mungkin beberapa tahun lalu sempat ya udah berjalan begitu saja ya gitu. Maksudnya kita memaknainya mungkin tahun ini bisa dalam. Kalau betul ada tradisi keluarga nggak sebelum Ramadan, biasanya kumpul keluarga dulu, saling makan. Ketika memasuki bulan Ramadan, maka semua itu kita berjalannya lebih ta'ala lagi. Ada nggak biasanya? Iya biasanya tradisinya bukan tradisi ya. Loh mulai kan. Yo mas, Tuan mas. Terima kasih mas. Mas, jadi makasih. Waduh. Biasanya tuh nyekar ya, apa sih nyekar, berziarah ya, berziarah. Ya itu memang selalu kebetulan kan dari tahun lalu berarti ya. Kebetulan ada bapak mertua ya, bapak mertua yang sudah berpulang pas pandemi. Jadi kita mungkin nanti akan ziarah bareng seperti tahun lalu. Ziarah terus itu sih mungkin yang pasti akan kami lakukan dulu ya sebelum memulai puasa. Terus kalau di pas nanti puasanya tradisinya pasti akan buka puasa bareng itu selalu di awal bulan ya. Kan kemarin sempat pandemi ya, 2 tahun belakangan artinya tidak bisa kumpul bareng keluarga. Betul, iya. Buka bareng. Iya. Kangen ya. Lebaran aja enggak bareng. Iya. Tahun 2020 tuh. Artinya ada sesuatu hal yang mungkin dipersiapkan untuk tahun ini dengan keluarga besar. Ya mungkin sebenarnya iya benar juga ya, baru sadar tahun lalu juga masih ini ya PPKM dan sebagainya ya. Ya mungkin kebetulan kan orang tua aku di Surabaya, jadi insya Allah kalau nggak ada halangan, jadi nanti lebarannya 2 kali ya. Jadi di Jakarta dulu, di situ biasanya kan aku gantian. Biasanya tradisinya setiap tahun tuh gantian, jadi sama suami tahun ini, tahun depan sama keluargaku, dan tahun depan lagi sama keluarga suami gitu. Kebetulan kita semua tahun ini kayaknya ngumpulnya keluarga suami di Jakarta. Nah itu mungkin insya Allah kalau ada ini mau Pulang kampung. betul, ya Surabaya juga, jadi 2 kali. Iya jadi karena kemarin pandemi ya, jadi banyak hal yang waktu itu
bisa kita lakukan sendiri gitu. Tapi begitu aktivitas mulai datang, ya itu agak kaget sebetulnya. Maksudnya, aduh gimana nih nanti kalau ini sini gimana gitu kan. Cuman mungkin karena udah kebiasaan gitu ya, terus tahu gitu ya, maksudnya kebiasaan ART juga gimana ya, maksudnya di rumah aku tuh punya ini soalnya punya apa cara-cara membersihkan sesuatu itu dengan cara tertentu gitu ya, maksudnya hanya aku yang tahu gitu ya. Ya memang kalau sama RT ya kita tinggal ngajarin aja gitu, tapi kan kadang nggak sekali diajarin bisa ya gitu. Itu aja sih gitu. Jadi aku mungkin salah satunya orang yang paling males ngajarin gitu. Apalagi kalau udah salah ngulangin lagi males gitu. Jadi akhirnya begitu kita setahun bisa juga 2 tahun nggak apa-apa juga gitu ya. Setahun ketiga ini juga kayaknya ya udahlah gini aja ya. Selain tadi alasan malas mengajarkan, mungkin ada trauma sendiri atau tidak mudah percaya dengan orang lain. Iya betul, ya itu salah satunya ya, karena apa ya, mungkin karena waktu itu aku sudah menemukan satu orang yang cocok gitu ya. Begitu dia keluar, menemukan orang yang sama itu nggak gampang gitu ya, gitu. Yang maksudnya yang niatnya tulus, emang mau jagain rumah gitu ya gitu. Kemarin tuh sering dapat yang kurang cocok gitu. Terus apa ya, ya itu ada hal-hal yang kok jadi gini sih gitu, kok aku jadi nggak nyaman di rumah sendiri ya gitu, dengan ada ini rumah gue loh, kok malah nggak nyaman gitu ada dia gitu. Terus jadi ya itu sih gitu, apalagi kan belum lagi dramanya ya gitu, dramanya tiba-tiba pulang gitu, kita lagi mau ada keluar kota besoknya, terus dia tiba-tiba mau pulang gitu, pusing kan gitu. Jadi kayak gitu-gitu aku tuh apa ya, mentalku itu lumayan kena gitu loh. Kalau ada hal-hal drama-drama yang kayak gitu tuh aku tuh aduh gitu. Jadi akhirnya udahlah, mendingan sekalian nggak ada gitu. Tapi anak nggak pernah sampai kayak dipukul atau apapun kan Mbak sama ART kayak gitu kekerasan? Alhamdulillah sih, alhamdulillah nggak pernah ya, nggak pernah ada yang sampai pukul atau apa, jangan sampai. Nggak pernah kejadian yang mengkhawatirkan lah ya. Amit-amit sih. Cuman ada pernah yang dia tiba-tiba kabur aja gitu. Kita lagi di luar kota, terus dia kabur. Untungnya tidak ada yang barang yang hilang. Cuman kan rumah ditinggal begitu saja ya gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh ya lumayan bikin aduh pikiran. Tapi tercover dengan sendiri ketika anak-anak juga tumbuh besar, biasanya kan banyak keinginannya, harus dijaga dengan ekstra juga. Tercover tuh dengan. Iya, karena mungkin dia juga udah makin besar, dia umurnya udah 10 tahun, jadi dia juga, maksudnya kecuali kalau anaknya masih kecil emang ekstra harus jagain dan sebagainya gitu. Cuman kalau karena dia udah gede, sekolahnya juga sekarang udah full ya, maksudnya udah sampai siang banget. Sebetulnya banyak waktu buat aku gitu ya untuk beres-beres di rumah apa. Cuman ya gitu, karena anakku cowok dan dia sangat suka arts and craft gitu ya, jadi pasti berantakan ya. Itu aja sih gitu. Cuman ya sudahlah, dia sukanya gitu kok, ya udah. Apalagi kalau drama menjelang Ramadan, puasa, terus mau lebaran gitu ya. Ya ini nih, makanya aku nih kalau mau Ramadan tuh aku ekstra ini persiapannya nih, karena kan untuk sahur ya kan, gimana ya gitu. Makannya berarti gini persiapinnya udah sebelumnya harus. Mbak Alex kan udah umur 10 tahun dan sudah besar. Ada rencana untuk adik lagi nggak untuk Alex? Gak tahu nih Mbak ya. Karena udah 10 tahun ya. Lumayan ini ya, maksudnya aku juga umurnya juga udah gak muda lagi gitu. Cuman sempat terpikir ya. Mau berapa kira-kira dari Mbak Astrid sendiri? Aduh, mau berapa? Satu aja. Tapi lagi program Mbak. Gak tahu deh, ini aku sedang pikir. Nawa itu ada nih. Tinggal dilurusin lillahi ta'alanya nih. Karena kan ya karena udah umur segini, jadi harus konsultasi banget ya kayaknya ya. Kalau memang mau melakukan itu, memang mau program itu emang harus program gitu ya kayaknya. Terus ya kita berdua juga mempersiapkan selain mental juga kan kesehatannya kita ini gimana gitu kan. Jadi kayak dipikirin banget.
Halo, saya Astrid. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan puasanya, tidak ada halangan, dan kita semuanya juga sehat. Semuanya menghadapi tahun 2023 ini. Amin. Ya.